Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang Bapak ada di kelas 4 dan menggunakan kurikulum Merdeka. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, alangkah baiknya semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita berdoa membaca surah Al-Fatihah dalam hati bersama-sama. Ala hadiniyah wal barakah umil Quran. Al-Fatihah. Selesai. Baik, sebelum Bapak lanjut kepada pembelajaran lagi, semuanya duduknya yang rapih dan periksa kebersihan meja, kursi duduknya yang nyaman. Lanjut, baik, kita lanjut kepada pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di kelas 4 SDN 2 Karya Mukti. Yang pertama ialah peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min sebagai landasan kehidupan, juga bisa menjadi landasan iman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang lakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pembelajaran hari ini yang akan Bapak sampaikan tentang pengertian penjelasan karakteristik Asmaul Husna. Dan di sini pengertian Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna, nanti kita bahas bersama-sama. Yang mana secara umumnya ialah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik yang wajib kita hafal, wajib kita imani, dan wajib kita artikan sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nama-nama Allah yang akan kita pelajari. Baik, lanjut untuk materi hari ini ialah Asmaul Husna di bab 2. Asmaul Husna berasal dari dua kata anak-anak, yaitu yang pertama al-asma. Al-asma itu ismun, jadi ismi juga sama, yang memiliki arti nama-nama, dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus, sehingga dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik, nama-nama yang paling baik yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlahnya Asmaul Husna itu ialah ada 99 nama, termasuk yang kita pahami dan kita pelajari hari ini. Lanjut anak-anak, yang kita pelajari sekarang ialah Asmaul Husna. Pada bab ini kita pelajari yang pertama Al-Malik, ya. Yang akan kita pelajari sifat atau asma Al-Malik. Al-Malik itu Maharaja. Allah Maha menguasai. Allah yang menguasai seluruh alam dunia ini, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah yang kuasai. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, dan Allah ciptakan makhluk hidup, dan Allah berkuasa atas semua perkara yang Allah ciptakan. Lanjut Al-Qudus, yakni Allah yang maha suci. Allah bersih, Allah suci, makhluk manusia hina. Ini Allah yang memiliki kebersihan, kesucian yang maha utama dibanding makhluk-makhluknya. Yang ketiga Al-Aziz, maha perkasa. Allah maha gagah, Allah maha kuasa, yang akan kita bahas. Selanjutnya nanti ada As-Salam, Allah maha sejahtera, dan Al-Mu'min, Allah maha pemberi keamanan. Lanjut anak-anak, lanjut, yakni kita tujuan utama mempelajari Asmaul Husna, yakni bagaimana kita bisa meneladani akhlak karakter sesuai
Asmaul Husna. Di sini kita bahas mengenai cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Maka yang pertama yang kita sandarkan ialah dengan Asmaul Husna Al-Malik, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Allah Maha Raja, Allah Maha menguasai alam semesta, dan kita pun juga sebagai makhluknya, sebagai manusia harus menjadi pemimpin. Bahkan kita pemimpin, kata Allah, ini zailun fil ardi khalifah. Kami menciptakan pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Dan sebagai kita peserta didik, sebagai siswa, apa yang jadi kita pimpin, apa yang kita pimpin hari ini, yakni yang kita pimpin adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin tubuh kita, memimpin mata kita, memimpin tangan kita, memimpin kaki kita, dan memimpin utamanya raja dalam tubuh kita, memimpin hati anak-anak. Bagaimana hati kita amanah? Dengan apa? Dengan senantiasa meyakini kepada Allah. Allah segala-galanya. Allah yang menciptakan. Allah yang mengurus. Allah yang maha merajai. Selanjutnya yang dapat kita teladani dari sifat atau asma al-malik, yakni kita berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Contoh, apabila kita nanti sudah besar, memiliki jabatan baik pejabat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun pemimpin daerah, paling kecil pemimpin kampung, pemimpin desa, maka apabila kita nanti bisa mengamalkan al-malik, yakni kita menjadi pemimpin, harus bisa membela agama dan bangsa kita sendiri. Mengerti anak-anak? Ya kalau mengerti, di sini Cung, siapa yang cita-citanya jadi Pak Lurah? Oh, alhamdulillah ada 5 orang. Lanjut Cung, yang cita-citanya jadi polisi. Wis banyak sekali. Dan cita-citanya siapa yang pengen menjadi kiai? Alhamdulillah walaupun sedikit. Namun di sini kita bahas bahwasanya apapun jabatan kita, apapun status kita di masa depan, tetap kita harus dengan tujuan membela agama, membela rakyat, membela bangsa dan negara. Mengerti anak-anak? Ya lanjut yang ketiga, yakni mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya, apabila kita berjalan di luar rumah, maka contoh kita mengantri ke toilet umum, maka yang paling baik apabila kita mengantri ada yang lebih tua, ada orang lain yang lebih perlu, kita lagi muda, kita masih muda, maka kita biarkan saja yang tua duluan masuk ke toiletnya. Kita belakangan, itu tandanya kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Siapa yang seperti itu suka mengalah demi orang lain, siapa? Ya bagus. Baik, itu contoh kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Ada 3 faktor tadi ya. Selanjutnya bagaimana kita cara meneladani Asmaul Husna sifat atau Asma Al-Ajiz. Yang mana kita pertama Al-Ajiz, harus pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Sehingga apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, kita senantiasa percaya diri bagaimana kita menjadikan kegiatan kita, keinginan kita dapat tercapai dengan baik. Sehingga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa. 2, cara kita mencontoh Asmaul Husna Al-Ajiz yang kedua ialah tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Di alam dunia ini semua pasti punya masalah. Namun setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, ciri orang yang bisa memiliki, meneladani Asmaul Husna Al-Ajiz tadi, yakni dapat menghadapi segala masalah dengan baik, dengan tabayun, dengan dikomunikasikan, bukan dengan emosi. Ya,
Bila kalian contoh anak-anak, kalian punya masalah di kelas, punya masalah di sekolah, contoh berantem, maka kita harus bisa dengan hati yang dingin, bukan dengan emosi. Sehingga apabila kita bisa mengatur hati, bisa mengkondisikan jiwa ataupun amarah kita, maka insya Allah kita termasuk orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Dan tak lupa yang ketiga, kuat dan tabah menghadapi ujian. Kita harus kuat dalam menghadapi ujian, baik ujian yang kenikmatan ataupun ujian yang berupa musibah. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asabaka min musibatin illa biidznillah." Apapun yang terjadi kepada manusia itu semua izin Allah. Maka apapun yang Allah berikan kita terima saja. Apapun yang Allah ujiankan kepada kita, kita tanamkan bahwa ini cara Allah menyayangi kita. Selanjutnya anak-anak, contoh yang keempat ialah melatih diri agar memiliki mental yang kuat dan tidak gentar menghadapi kezaliman. Insya Allah itu yakni cara meneladani Al-Aziz. Lanjut, cara meneladani Al-Qudus. Bagaimana kita meniru bahwa Allah itu maha suci dan kita manusia harus menanamkan sifat bersih dalam diri kita dan lingkungan. Maka Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutahhirin." Sungguhnya Allah yang mencintai kebersihan, kesucian. Maka kita menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita sendiri, mandi dengan tertib, bangun tidur kita mandi, kita kusuk gigi ya, maka itu tanda orang yang menjaga kebersihan. Kedua, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat dengki, sifat iri, sifat apapun yang menjadikan kita benci kepada orang, kita harus dibersihkan kalau kita pingin atau ingin meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Terakhir, awas menjaga lisan dari perilaku supaya tidak mengotori hati. Kata bagian Nabi mengatakan, selamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada lisannya. Sehingga orang yang baik itu ialah falyakul khairat aw liyasmut. Berbicara baik ataupun diam. Itu seperti itu. Maka mudah-mudahan anak-anak semua, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang senantiasa menjaga kebersihan, menjaga hati, menjaga lisan dan perilaku kita, senantiasa memberikan kenyamanan, kasih sayang kepada manusia yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu tentang tadi apa? Tentang Al-Qudus ya. Sekarang lanjut kepada Al-Salam. As-salam itu yakni dengan contoh melerai teman yang berselisih, menciptakan suasana damai, rukun bersama teman dan membantu membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Bagaimana kita mengamalkan, memanfaatkan diri kita untuk menolong orang lain yang kesulitan, yang kesusahan, sehingga insya Allah Bapak yakin di sini semua siswa menjadi orang yang terbaik. Apapun yang orang lain butuhkan kita siap terdepan. Siap ya? Ya baik. Lanjut. Terakhir al-mukmin. Untuk contoh al-mukmin ialah senantiasa kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketentraman, menjaga ketenangan kita di mana saja. Awas yang paling utama tidak mengganggu orang lain. Maka contohnya kalau kita di rumah menghidupkan musiknya musik dangdut yang keras, itu tidak boleh karena tetangga kita apalagi ada yang lagi sakit nanti keganggu sehingga kita termasuk orang yang dolim kepada tetangga kita ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjaga kenyamanan lingkungan pribadi rumah kita sendiri ya. Maka itu yang dapat Bapak sampaikan dari materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa mengerti, memahami, dan yang paling utama mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti semua anak-anak? Baik, kalau sudah mengerti, Bapak akan simpulkan
dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, bahwasanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus meneladani sesuai dengan asmanya Allah, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menjadi manusia, siswa yang terbaik, yang mulia, yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang disayangi di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang apa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekarang kita lanjut kepada terakhir evaluasi. Maka silakan kalian isi apa yang disampaikan oleh Bapak materi tentang Asmaul Husna. Maka ini evaluasinya. Yang pertama, Asmaul Husna artinya A. Nama-nama Allah yang indah. B. Nama-nama yang harus dihafalkan setiap muslim. C. Nama yang dimiliki Allah. D. Sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, jumlah Asmaul Husna ada berapa? Silakan isi oleh kalian semua dan nanti dikumpulkan hasil evaluasinya. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.